Dan mengapa harus ada korban? Apakah Allah ini membutuhkan korban sebagai persembahan? Bahwa liturgi Ekaristi itu terdiri dari 4 bagian. Bagian pembuka itu terdiri dari ritus yang menyatakan bahwa yang mengundang kita untuk merayakan Ekaristi itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Setelah kita semua mendengarkan sabda Allah melalui pewartaan dan homili, kita memperbarui komitmen iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Dan komitmen beriman itu kemudian kita persembahkan kepada Allah bersama dengan sebagian dari penghasilan kita, kolekte, dan persembahan seluruh umat, roti dan anggur, supaya dapat disatukan dengan persembahan diri Yesus itu sendiri. Maka kita masuk bagian yang kedua, yakni bagian ketiga, yakni liturgi Ekaristi, yang terdiri dari persembahan dan memuncak pada komuni itu. Okay. Nah, menarik ketika imam itu menuangkan air ke dalam anggur, dia berkata, semoga percampuran air dan anggur ini melambangkan kesatuan kami, kemanusiaan kami dengan kealahan-Mu ya Allah. Jadi di sanalah manusia dan Allah itu disatukan melalui persembahan itu. Nah, liturgi Ekaristi memuncak pada doa syukur agung yang berpusat pada konsekrasi atau lebih tepat kisah institusi, di mana diulangi lagi, diceritakan kembali apa yang dulu dibuat oleh Yesus Kristus dalam perjamuan terakhir itu. Yakni ketika ia bersama dengan para muridnya makan bersama, dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikan roti itu kepada muridnya, mengatakan, inilah tubuhku untuk kamu. Dan ketika dia mengambil piala, bersyukur kepada Allah, memberikan kepada para muridnya, dia mengatakan, inilah darahku untuk kamu, yang ditumpahkan untuk kamu dan semua orang demi pengampunan dosa. Dan ditutup dengan, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Di sanalah Yesus sekali lagi hadir, memberikan seluruh hidupnya kepada umat yang nanti akan disambut dengan menerima komuni itu. Nah, menerima komuni ini artinya apa sebetulnya? Ketika kita memberanikan diri, kendati tidak pantas, untuk menerima komuni, kita sebetulnya menerima Yesus itu dengan seluruh pribadinya, dengan seluruh nilai-nilai yang dulu dia hidupi, dengan seluruh perjuangan yang dulu dia lakukan. Dengan kata lain, ketika kita menerima komuni, kita sebetulnya membiarkan Yesus memasuki hidup kita dan mengubah hidup kita dari dalam, supaya dari hari ke hari hidup kita semakin menyerupai hidup Yesus itu sendiri. Nah, ketika kita sudah menerima komuni, kita siap diutus. Oleh karena kita memasuki bagian ketiga dari Ekaristi itu, yakni kita menerima berkat dan diutus. Sangat disayangkan, banyak pastor itu sekedar membaca TPE. Maka yang terjadi adalah saudara-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai, syukur kepada Allah. Saya tidak tahu apa maknanya. Syukur bahwa liturgi yang membosankan sudah selesai. Atau syukur bahwa kita sekarang akan diutus. Oke. Maka saya berharap para imam itu tidak hanya mengatakan, pergilah kamu diutus. Diutus untuk apa? Disitulah pentingnya menyiapkan homili tadi. Sehingga pesan Injil hari itu menjadi jelas. Sehingga kita bisa mengatakan kepada seluruh umat yang hadir, saudara-saudara, marilah kita pergi, kita diutus oleh Yesus sendiri untuk memperhatikan orang-orang miskin yang hidup di tengah-tengah kita. Itu kan jelas. Tapi kalau yang mengatakan pergilah kita diutus, ya diutus untuk apa? Untuk apa? Nah, Yohanes Paulus II mengatakan bahwa setiap orang yang serius
merayakan Ekaristi itu mereka diutus untuk menjadi pribadi dan komunitas yang ekaristis. Ya. Artinya mereka hidup menghayati semangat seluruh liturgi Ekaristi itu. Caranya ada 4. Pertama, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita perlu menjadi promotor diwujudkannya persekutuan persaudaraan. Sekelompok orang yang hidupnya saling mengenal, saling membantu dengan saling berbagi. Ya. Dimanapun kita ada, kapanpun kita ada, kita perlu menjadi promotor diwujudkannya perdamaian. Di mana Ya. dan kapanpun kita berada, kita perlu menjadi promotor diwujudkannya solidaritas. Nah, ini penting. Ya. Oke. Paus Fransiskus di dalam surat Imbuhan Apostolik Evangelii Gaudium yang diterbitkan hanya 6 bulan setelah beliau dikukuhkan menjadi paus, menulis dalam nomor 192 bahwa solidaritas itu mencakup 4 hal. Pertama, memastikan bahwa setiap orang memperoleh makanan yang bermartabat, yakni makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, memastikan bahwa setiap orang muda mendapatkan pendidikan yang baik. Yang ketiga, mengusahakan supaya setiap orang mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Sudah ada BPJS, tapi tidak semua orang dapat membayar BPJS. Apa yang harus kita lakukan di situ? Ya. Dan yang terakhir, dimanapun kita berada, kita harus mencari jalan keluar untuk mengatasi salah satu bentuk kemiskinan yang kita temui di dalam masyarakat itu. Kita perlu memberi nama dari kemiskinan itu. Dan kita harus mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Misalnya kalau ada keluarga yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya, itu salah satu bentuk kemiskinan. Kita perlu mencari jalan keluar supaya anak itu bisa sekolah. Kalau ada keluarga yang di PHK dan sekarang tidak bisa membeli sembako, itu salah satu bentuk kemiskinan. Kita harus berusaha mengatasinya dan seterusnya. Coba bayangkan Moti, kalau semua orang Katolik yang merayakan Ekaristi melakukan itu, Ya. tidak ada lagi kemiskinan. Ya. Khususnya di kantong-kantong di mana mayoritas orang itu beragama Katolik. Ya. Ya. Tapi realitasnya kan menyedihkan. Justru di kantong-kantong yang paling Katolik itu kemiskinan merajalela. Dugaan saya karena mereka dan para pemimpinnya tidak paham bahwa perayaan Ekaristi itu terdiri dari 3 bagian tadi, yang satu dan yang lain tidak bisa dipisahkan. Baik. Itu Romo Martin. Ini menarik sekali karena semangat Ekaristi itu menjadi sangat konkret sekali ya. Dan tadi syukur kepada Allah tadi menarik ya. Guys, mungkin kalau Anda belum pernah merasakan jadi Romo, bayangkan kita khotbah, saya khotbah lalu lihat umatnya itu pada menguap itu, wah, ngap-ngap. Wah, ini boring sekali. Maka syukur kepada Allah misa sudah selesai karena boring banget gitu ya. Baik. Baik, Romo, tapi kembali ke pertanyaan tadi ya. Apa ya? Ekaristi itu menjadi sangat konkret gitu ya. Tapi apakah bisa terjadi ya toh? Ekaristi itu membuat kita itu menjadi saleh tapi saleh sendiri itu. Lalu orang itu menjadi terpisah dari realita. Orang itu dengan berdoa itu masuk ke zona aman lalu malah tidak apa ya, hanya di sekitar altar saja, lalu tidak mau bergaul dengan orang, malah justru tidak bersolider dengan orang, lalu hanya menikmati kesucian itu sendiri. Mungkin nggak itu terjadi? Sangat mungkin. Oke. Karena apa? Ekaristi hanya dipahami sebagai liturgi yang 1 jam atau 1/4 jam itu. Ekaristi tidak dipahami memiliki 3 bagian tadi. Sebelum merayakan Ekaristi, membangun persekutuan persaudaraan, selama liturgi, dengan apa yang perlu terjadi semuanya tadi, dan sesudahnya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Banyak orang itu memahami Ekaristi hanyalah liturgi Ekaristinya.
maka sangat saleh, sangat rajin ke gereja, tapi tidak punya dampak apa-apa bagi kehidupan dirinya, bagi kehidupan keluarga, Ya. komunitas maupun masyarakatnya. Ya. Dan orang-orang seperti ini memang memiliki kesalehan ritual dan devosional yang luar biasa, yang oleh Paus Fransiskus disebut sebagai orang-orang yang haus akan hal-hal yang rohani, sehingga mereka itu disebut menghidupi konsumerisme spiritual. Nah, konsumerisme rohani. Ya betul. Nah berkaitan dengan itu, saya rasa kita perlu menengok apa yang dikatakan di dalam dekret mengenai pelayanan dan kehidupan para imam nomor 6. Di sana dikatakan, semua liturgi, betapapun indahnya, dan izinkan saya menambahkan, dan mahalnya. Apa ada liturgi yang indah tapi murah? Nggak ada. Ya. Betapapun liturgi itu indah dan mahal, tetapi kalau tidak membantu semua orang, termasuk pastornya, yang merayakannya, memiliki kedewasaan Kristiani, liturgi semacam itu sangatlah sedikit manfaatnya. Nah, ini saya kira perlu kita perhatikan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kedewasaan Kristiani? Yang dimaksudkan pertama-tama adalah dalam menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan, kita mampu menangkap apa yang menjadi kehendak Allah dan kemudian menanggapinya secara tepat. Misalnya kalau kita pergi dari benar ke sini, kan kita melewati perempatan-perempatan jalan itu nanti. Lalu kita melihat seorang anak kecil menjual koran, sudah sore masih banyak. Itu Allah menghendaki apa sih dari saya? Apakah kita lewat begitu saja, atau berhenti dan tanya, kamu sekolah di mana? Kok kamu jualan koran, tidak belajar? Jawabannya kan, Pak, saya harus jualan koran karena harus membiayai sendiri sekolah saya. Nah, apakah kita kemudian mengatakan, boleh minta kompasnya 1? Nggak usah tanya harganya, beri saja 50.000 atau 100.000. Itu contoh yang sangat kecil ya. Membaca kehendak Allah dalam peristiwa hidup sehari-hari dan mengambil sikap yang tepat untuk menanggapinya. Yang kedua, kita tidak hanya berpikir mengenai hidup kita sendiri, keluarga atau komunitas kita, tetapi berpikir mengenai orang banyak. Dan disinilah saya kira kita betul-betul ditantang. Kadang-kala saya itu bingung. Ada satu keluarga Katolik yang memiliki 8 mobil bermerek. Bermerek. Sementara di parokinya begitu banyak anak yang tidak bisa sekolah. Apa ini artinya? Apa ini artinya? Ya kan? Yang terakhir, kita mampu dan mau terjun ke dalam masyarakat untuk ikut menata masyarakat dengan nilai-nilai Injil. Itu semua kedewasaan Kristiani. Dan kalau Ekaristi, betapapun indahnya dan mahalnya, tidak mendorong para pastor, para bruder, suster, dan umat untuk menghayati 3 hal tadi, Ekaristi, liturgi Ekaristi itu sedikit saja manfaatnya. Itu dikatakan di dalam Presbyterium Ordinis nomor 6. Kalau tidak percaya, baca sendiri. Oke, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya persis seperti ini. Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam konsumerisme spiritual itu, tetapi kita selalu diajak untuk sampai pada kedewasaan Kristiani. Artinya bagaimana kita mengejawantahkan semangat Ekaristi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perutusan kita, dalam karya kita, dalam hidup kita sehari-hari gitulah. Ya betul. Tadi saya sudah bicara banyak dengan beberapa contoh, tapi kalau kita masuk pada pandemi COVID-19 ini, kita akan segera sadar bahwa begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan yang paling menderita adalah
para buruh kontrak dan buruh harian. Ya. Ribuan, ratusan ribu, mungkin mendekati jutaan. Nah, apakah kita melihat ini sebagai peluang untuk menghayati Ekaristi tadi? Nah, kalau ada di antara para penonton yang menjadi pejabat pemerintah daerah, saya mohon kepada Anda untuk mewujudkan Ekaristi, tolong segera salurkan dana dari pemerintah secara cepat, tepat sasaran, dan utuh. Jangan dikorting. Yang kedua, coba ciptakan proyek-proyek padat karya yang akan bermanfaat untuk daerah Anda dan memberi pekerjaan kepada penduduk yang membutuhkannya. Itu salah satu cara untuk mewujudkan perayaan Ekaristi itu. Dan bagi Anda, para pejabat desa, tolong gunakan dana desa yang begitu besar itu bukan hanya untuk membangun gapura-gapura yang saya tidak tahu apa manfaatnya, tetapi coba digunakan dana itu untuk mendukung para penduduk supaya mereka dapat, anak-anak dapat sekolah, orang-orang yang ingin berusaha dapat menjalankan UKM, dan seterusnya. Juga bagi para romo dan awam yang suka merokok, tolong kurangi rokok Anda supaya uangnya dapat didonasikan bagi mereka yang memerlukannya. Dan bagi Anda semua yang mahir bermedsos ria, tolong kurangi jam-jam untuk bermedsos ria itu untuk mempelajari bahasa-bahasa asing supaya kuliah Anda lancar. Kalau menulis skripsi bisa menggunakan literatur berbahasa asing agar ilmu Anda itu tidak tertinggal 15 tahun karena menunggu terjemahan dari buku-buku bahasa asing. Dan kalau Anda sudah bekerja di kantor, Anda akan nyaman bergaul dengan rekan kerja Anda yang datang dari berbagai macam bahasa itu. Nah, ini beberapa contoh yang barangkali menjadi real. Kira para pastor bisa memikirkan sendiri apa yang harus kita buat. Saya tidak perlu bicara karena Anda lebih pintar daripada saya. Baik, guys, ini Romo Madioni rendah hati sekali dan dia himbauannya saya kira cukup baik dan perlu kita dengarkan. Dan mungkin saya salah satu bagian dari orang yang harus mendengarkan dengan baik dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Romo Mateo tadi sudah nyinggung-nyinggung soal pandemi ya. Dan pada masa pandemi ini sebetulnya yang shocking bagi kita semua ini adalah bahwa Ekaristi ini sungguh-sungguh sekarang ini kita rasakan sebagai sebuah kerinduan. Dan umat juga merasakan betapa Ekaristi ini bukan rutinitas belaka, tetapi kita butuh menerima tubuh dan darah Kristus ini. Betul. Dan saat ini Ekaristi dilakukan dengan online macam itu ya. Memang ini tidak ideal menurut saya, tetapi sebetulnya kalau saya berpikir lagi, bertanya lagi, sebenarnya apa yang kurang dari Ekaristi online ini? Ada dua hal, Romo Murti. Dalam hubungan dengan Yesus, yang tidak ideal adalah karena kita tidak bisa menerima Dia dalam wujud real, roti dan anggur yang sudah diberkati itu. Karena menerima dalam batin dan betul-betul bisa mencecap, bisa mengunyah dan menelan itu berbeda, dampaknya lain. Yang kedua, perjumpaan antara warga gereja itu sendiri. Nah, perjumpaan personal ini dari pengalaman saya tidak pernah dapat digantikan oleh komunikasi online apapun itu. Kalau Romo Murti tidak pulang ke komunitas dan ada di Bener, dan saya tanya, Romo Murti bagaimana kabarnya? Oh, saya baik-baik dan happy-happy. Betulkah itu? Sementara ketika sampai di rumah, ini kok seperti kesel banget, sedih. Itu kan tidak bisa saya lihat lewat WA. Nah, perjumpaan pribadi itu memungkinkan kita untuk menangkap pengalaman-pengalaman hidup yang tidak bisa ditangkap lewat medsos online. Dan dapat kita tangkap ketika kita bertemu itu. Dan itu saya kira kekurangannya. Maka kita perlu betul-betul memohon supaya Ekaristi langsung itu
dapat segera dilakukan. Ya. Baik. Itu Romo Murti. Baik, tapi nampaknya kita harus sedikit bersabar karena sungguh pandemi ini belum selesai, Romo ya. Ya betul. Tapi saya kira ada rahmat yang kita terima selama Ekaristi online ini. Betul. Menurut Romo ini apa rahmat yang kita terima, dan juga ini ya, sekarang ini komuni batin, istilah komuni spiritual itu sangat terkenal ya, dan semua orang membuat lagu tentang komuni spiritual, komuni batin untuk mengungkapkan kerinduannya pada Tuhan ini. Ya. Nah, rahmat apa yang kita terima dengan Ekaristi online ini sebetulnya? Kalau saya mau jujur sulit untuk menjawab ini karena di komunitas benar itu kan kita dimanjakan dengan misa setiap hari. Nah, saya baru mengikuti misa online 4 kali dan nanti sore sekali karena tadi pagi saya memutuskan untuk tidur lebih panjang. Tapi dari pengalaman yang serba sedikit itu dan dari sharing teman-teman yang mengikuti misa online sudah hampir 4 bulan ini, ada beberapa rahmat yang memang diterima. Pertama, ketekunan. Memutuskan diri untuk sekarang saya menyediakan waktu untuk ikut misa. Yang kedua, kesungguhan. Saya betul-betul menyiapkan diri untuk sungguh-sungguh mengikuti misa itu. Lalu ada harapan. Harapannya ada 2, bahwa Allah selalu mendampingi saya dan semoga ini semua akan segera berakhir sehingga saya bisa ke gereja bersama keluarga, ketemu saudara-saudara dari lingkungan dan sebagainya untuk merayakan misa yang langsung tadi. Lalu adanya kekuatan yang diterima dari Allah, bahwa ternyata Allah itu tidak meninggalkan kita dalam pergulatan hidup kita sehari-hari itu. Lalu kedekatan antar anggota keluarga dan anggota komunitas itu, karena mereka berada bersama, menyiapkan bersama, berada bersama di situ selama berbulan-bulan. Nah, itu yang menurut hemat saya beberapa rahmat yang kita terima juga dalam keadaan yang tidak ideal ini. Nah, sekarang mengenai komuni batin. Komuni batin itu berarti menerima komuni tidak dalam wujud yang real, roti yang sudah dikonsekrasikan, tetapi menerima Yesus dalam hati saya, di dalam pikiran dan rasa perasaan saya. Nah, makna menerima komuni batin itu nilainya tidak lebih rendah dari menerima komuni langsung. Karena intinya adalah bahwa saya betul-betul menerima Yesus secara utuh. Dan saya siap diubah oleh Yesus itu. Dan lagu-lagu yang digubah memang indah-indah. Antara lain oleh Mbak Damian itu kan. Mbak Alma itu sampai meneteskan air mata. Dan itu masuk akal ya, karena betapa kesatuan dengan Yesus itu sangat berharga. Bagaimanapun bentuknya. Dan itu bisa menggerakkan seluruh rasa perasaan dan kehendak itu. Itu saya kira yang rahmat yang kita terima ya selama. Itu rahmat yang kita terima juga lewat komuni batin itu. Begitu Romo. Hei Romo, ya ini sekarang langsung pandemi ini ya, terus ya. Jadi besok ini pada masa new normal ini Ekaristi dalam kebersamaan itu justru semakin ketat, Romo. Dan betul. Sekarang ini usia 65 tahun dan anak kecil justru tidak boleh ke gereja, dan Romo sudah pensiun ya, itu sudah 65. Saya termasuk yang tidak boleh pembatasan itu. Tidak boleh ikut misa, memimpin misa untuk umat banyak. Betul. Oke, ini gimana rasanya, Romo? Nah, itulah dia. Saya dengar waktu saya mendampingi retret 7 Romo dari Keuskupan Agung Semarang itu, ketika Bapak Uskup menerbitkan surat yang memutuskan agar anggota jemaat yang usianya sudah di atas 65 tahun tidak boleh ikut misa dan anak-anak, ada banyak orang yang marah. Bahkan katanya menggunakan kata-kata yang kotor gitu loh. Nah, bagi saya kok bisa ya begitu? Jangan-jangan, mohon maaf kalau saya mengatakan itu, mereka itu termasuk orang yang saleh secara devosional tadi. Tetapi belum memiliki kesalehan sosial.
Sekali lagi mohon maaf, saya bisa keliru. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa perayaan Ekaristi adalah perayaan kehidupan. Perayaan pergulatan hidup kita. Dengan merayakan Ekaristi kita ingin menerima kehidupan Allah itu memenuhi diri kita. Dan dari pengalaman itu kita menyalurkan kehidupan Allah itu kepada orang-orang lain, pertama-tama yang paling dekat dengan kita, anggota keluarga, anggota komunitas, anggota lingkungan masyarakat di kampung dan sebagainya. Nah, dengan belum teratasinya penyebaran virus corona ini, kita perlu beriman dengan cerdas dan bijaksana. Virus ini sangat kecil, kita tidak bisa melihatnya, tapi sangat berbahaya. Sehingga kalau kita berkumpul dalam kerumunan besar, yang paling akan terkena virus itu adalah orang-orang yang sudah lansia, anak-anak dan mereka yang tidak sehat. Maka masuk akal kalau Anda yang sudah lansia, termasuk saya ini, ya tidak usah marah-marah kalau tidak boleh misa secara langsung. Karena intinya kita ingin menyebarkan kehidupan, bukan menyebarkan kematian. Lagi pula, kalau kita tinggal di rumah, entah ikut misa online atau tidak, nanti para prodiakon dan pelayan Ekaristi itu akan datang dan membagikan komuni kepada kita. Nah, seperti sudah dikatakan oleh Romo Murti tadi, saya juga kena pembatasan itu. Saya sudah 66 tahun, tidak boleh memimpin perayaan Ekaristi bersama umat. Ya agak kaget. Malah seneng tuh. Tetapi setelah saya pikir-pikir, ya tidak perlu marah. Karena saya tidak perlu menyebarkan virus itu. Begitu, Rom. Terima kasih. Ya. Romo, last question. Okay. Pertanyaan terakhir ini. Romo, sebetulnya dengan pandemi ini kira-kira apa yang Tuhan kehendaki dengan peristiwa pandemi ini? Ya. Apakah Romo bisa melihat jejak-jejak kehendak Tuhan dalam masa pandemi ini, dan juga kalau dikaitkan dengan Ekaristi, kira-kira Tuhan itu pengen manusia itu belajar apa dari pandemi ini? Dari 11 pertanyaan ini yang paling sulit. Nah. Maka izinkan saya menggunakan apa yang sudah diungkapkan oleh Paus Fransiskus dalam berbagai macam kesempatan, dan kemudian khotbah-khotbahnya itu atau suratnya itu dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul Life After Pandemic. Terbit tahun ini juga. Ya. Nah, Paus Fransiskus pertama-tama mengatakan bahwa virus COVID-19 ini meskipun tidak kelihatan sungguh ada dan sungguh sangat berbahaya. Ribuan orang, ratusan ribu orang sudah mati. Dan dari antara mereka mungkin orang yang dekat dengan kita. Dan mungkin bahkan orang yang kita cintai sendiri. Nah, oleh karenanya kita tidak boleh sembrono. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Oleh karenanya kita perlu betul-betul mentaati protokol yang sudah dibuat oleh para ahli kesehatan dan oleh pemerintah. Pertama-tama kalau pergi, kita memakai masker, bukan membawa masker, tapi mengenakannya. Lalu mencuci tangan dengan rajin menggunakan sabun. Setelah itu kita juga perlu menjauhi kerumunan. Yang keempat, kalau kita bepergian dan sesampai di rumah, segera ganti pakaian, segera mandi dan keramas. Nah, ini minggu yang lalu saya sampai 4 kali melakukan itu, karena keluar rumah 4 kali. Gitu. Tapi itu penting, supaya virus itu tidak nemplek di rambut kita atau di pakaian kita dan seterusnya. Lalu menjaga imunitas tubuh kita. Dan yang terakhir,
kalau ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa kita itu terkena virus itu, segera konsultasi dokter. Jangan menyembunyikan itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Paus mengatakan dan mengundang kita untuk mau melihat dan menyadari bahwa karena pandemi ini jutaan orang di PHK, kehilangan pekerjaan. Dan yang paling menderita seperti sudah saya sebutkan di atas adalah para pekerja kontrak dan buruh harian. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Nah, melihat realitas ini, Paus mengundang kita supaya kita tidak menyembunyikan diri. Tetapi kita mau keluar menemui mereka dan mengulurkan tangan guna meringankan beban hidup mereka. Dan kalau ini kita lakukan tidak hanya secara pribadi, tetapi sebagai gerakan bersama, saya rasa akan banyak sekali manfaatnya. Yang ketiga, Paus mengatakan bahwa ibu bumi yang menghidupi kita itu ternyata telah mengalami kehancuran akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan Paus mengatakan selama pandemi ini berkat yang kita terima adalah ibu bumi itu sempat menyembuhkan luka-luka dan kehancurannya itu. Dan Paus mengatakan, akankah kita mengulangi hal yang sama setelah pandemi? Akankah kita terus-menerus menghancurkan ibu bumi yang menghidupi kita ini? Ataukah kita mengubah pola hidup kita supaya kita mempunyai masa depan? Paus mengatakan kalau kita tidak mengubah pola hidup kita, kalau kita terus-menerus mengeksploitasi bumi, menambang habis-habisan, memproduksi barang-barang yang sebetulnya tidak kita perlukan, dan kemudian mengkonsumsi sebanyak-banyaknya, bumi akan hancur dan umat manusia tidak punya masa depan. Maka Paus mengatakan sudah saatnya sekarang kita mengurangi produksi yang tidak dibutuhkan, mengurangi konsumsi yang tidak perlu, dan merawat ibu bumi yang merupakan tempat tinggal umat manusia, rumah kita bersama dan sekaligus rumah Allah itu sendiri. Nah, berikutnya Paus mengatakan kita perlu menyadari bahwa sebetulnya ada virus lain yang jauh lebih berbahaya daripada virus corona itu. Dan Paus menyebut virus itu adalah ketidakpedulian. Entahlah tidak peduli pada diri sendiri maupun tidak peduli pada orang lain. Dan ini betul-betul dapat membunuh diri sendiri dan orang lain. Khususnya ketika begitu banyak penderitaan yang disebabkan oleh pandemi ini. Oleh karenanya Paus mengatakan hanya ada satu cara untuk mengatasi virus ketidakpedulian itu, yakni menumbuhkan imunitas tubuh, antibody, yang beliau sebut sebagai keadilan, cinta kasih, dan solidaritas. Nah, kalau ini semua kita lakukan, niscaya kita betul-betul membuka hidup kita untuk membiarkan Allah terus bekerja melalui hidup kita, dan kita betul-betul dapat menghayati Ekaristi yang terdiri dari 3 bagian tadi menjadi darah dan nadi hidup kita. Begitu, Monty. Baik, terima kasih Romo Matteo. Ini saya kira gamblang sekali, dan Romo Matteo ini mang moi. Moyo. Baik Romo, terima kasih atas waktunya. Nanti kalau ada tema-tema menarik lagi pasti kita undang lagi soal kegerejaan yang kita hidupi ini. Moga-moga bisa menanggapi permintaan Romo Murti. Ya. Oke guys, saya menjadi imam sudah 22 tahun dan Ekaristi hampir setiap hari. Dan rasanya kok ngobrol dengan Romo Matteo ini baru kali ini Ekaristi itu begitu gamblang dan maknanya begitu dalam itu. Saya nggak tahu, saya memang bukan pastor yang baik.
Nggak tahu dulu waktu kuliah Ekaristi itu apakah saya tidur atau saya bolos bisa jadi. Atau tidak diajarkan. Mungkin diajarkan TPE tadi itu. Jadi kita tidak sampai pada makna yang dalam. Tetapi pembicaraan dengan Roh Madya sangat dalam dan memang kita pada masa pandemi ini masih harus bersabar untuk bisa kembali dalam persekutuan umat Allah merayakan Ekaristi bersama, tetapi dengan taat pada protokol kesehatan COVID-19 ini kita akan sama-sama solider menjaga kesehatan kita dan juga Ekaristi kita. Dan jangan patah semangat, tetap kita menemukan Ekaristi yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan kita berjumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya.